Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada kuliah seminar skripsi. Yang hari ini saya akan jelaskan adalah unsur-unsur proposal dalam penelitian ilmiah. Skripsi merupakan salah satu bentuk dari penelitian ilmiah, laporan penelitian ilmiah yang dimulai dari yang namanya proposal. Proposal sebenarnya adalah rancangan atau rencana pembuatan sebuah penelitian, sehingga di dalamnya ada unsur-unsur yang harus ada sebagai komponen utama untuk kemudian bisa menjadi sebuah penelitian yang kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi. Jadi skripsi itu sebenarnya merupakan laporan dari hasil penelitian ilmiah yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa pada tingkatan strata 1. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus ada dalam sebuah format proposal penelitian? Yang pertama adalah format isi. Jadi pada format isi ya ini berisi mengenai hal-hal yang perlu diperhitungkan pada naskah proposal penelitian. Jadi isinya apa saja, formatnya apa saja, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai format isi tersebut begitu ya. Untuk kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai format pengetikan, format pengesahan, dan hal-hal penunjang lainnya pada kesempatan yang selanjutnya. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas mengenai format isi dalam sebuah proposal penelitian. Pernahkah Anda merasa Unsur-unsur apa sih yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian? Yang pertama jelas adalah judul ya. Jadi judul itu ada di lembaran awal dari sebuah proposal penelitian. Apa itu judul? Bagaimana apa yang harus dituliskan dalam judul? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, selain judul yang juga harus ada dalam sebuah proposal penelitian adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari sebuah penelitian dilakukan. Kemudian selanjutnya komponen yang ada ini bukan susunan ya, tapi ini komponen yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian ya. Komponen apa sih yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian? Setelah judul, kemudian ada pendahuluan, selanjutnya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Jadi kita meninjau pustaka-pustaka yang ada dan kemudian mengambil teori-teori sebagai landasan dalam penelitian kita. Nah, dari pendahuluan tinjauan pustaka dan landasan teori, maka kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan sebuah hipotesa. Hipotesa adalah asumsi yang akan diuji atau dibuktikan dalam sebuah penelitian. Unsur yang juga harus ada dalam sebuah proposal adalah metode penelitian, bagaimana metodenya, pendekatan, dan lain sebagainya, kemudian instrumen dalam penelitian yang akan digunakan, serta daftar pustaka dan lampiran. Jadi secara umum ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur dalam proposal penelitian ya. Apa saja hal tersebut kita akan membahas satu persatu pada slide-slide berikutnya. Bagaimana sih keterkaitan antara unsur-unsur dalam isi proposal ya? Jadi di sini nanti akan saya menggambarkan beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah proposal yang tadi sudah kita sebutkan ya. Apa saja yang harus ada? Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini sangat penting untuk menjadi landasan bagi semua hal yang kita lakukan dalam penelitian. Latar belakang ini merupakan hasil dari pemikiran, analisa, kepekaan kita terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi latar belakang ini kemudian akan muncul atau akan kita rumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Permasalahan yang sering terjadi pada mahasiswa dalam menyusun proposal atau dalam menyusun skripsi adalah tidak bisa melihat latar belakang masalah dan kemudian kesulitan untuk menemukan atau membuat sebuah rumusan masalah yang jelas begitu ya. Padahal latar belakang ini kalau kita lihat dari diagram ini sangat penting karena latar belakang merupakan alasan atau pertama kali yang bisa kita lihat dalam
sebuah penyusunan proposal penelitian. Setelah rumusan masalah baru kemudian kita berpikir mengenai metode penelitian yang akan dilakukan apa, apakah itu kualitatif, apakah itu kuantitatif dan sebagainya. Jadi sebaiknya tidak berpikir dulu bahwa kuantitatif susah, saya nggak bisa statistik, maka saya akan menggunakan kualitatif begitu, atau kebalikannya. Karena saya nggak mau kualitatif, kualitatif itu susah, kualitatif itu ribet, maka saya akan pakai kuantitatif, sehingga saya akan mencari permasalahan yang sifatnya kuantitatif. Itu terbalik begitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah lihat latar belakang masalahnya dulu, kemudian kita rumuskan dalam sebuah perumusan masalah, baru kemudian kita tentukan apa pendekatan yang cocok bagi masalah kita. Apakah pendekatannya lo cocok metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif begitu. Jadi bukan karena kita suka atau karena kita bisa, tetapi karena masalah itu lebih tepat diselesaikan atau lebih tepat didekati pemecahan masalahnya dengan metode kuantitatif atau metode kualitatif atau bahkan blended ya. Bisa kualitatif mix method yang sering kita sebut sebagai mix method, yaitu mix antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, ini semua akan mempengaruhi judul ya. Jadi, judul itu sebaiknya malah, dibuat di akhir begitu ya. Judul itu bisa berubah, sepanjang perjalanan, penelitian begitu. Namun, latar belakang biasanya tidak berubah, tetapi judul ini bisa kita ubah, sesuai dengan apa yang nanti kita tulis dalam, sebuah, laporan penelitian. Nah, setelah judul, metode penelitian itu juga, menentukan tujuan dan ruang lingkup dari penelitian kita. Jadi, metode tadi saya bilang, apakah kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kita menginginkan pemecahan masalah yang sifatnya perifer ya, sifatnya tidak mendalam, tapi bisa mencakup jumlah sampel yang banyak, maka kita gunakan kuantitatif begitu. Nah, sementara kalau kita ingin sesuatu yang dalam ya, yang dalam, yang mendalam, hanya sampai ke dalam yang lebih mendalam ya, itu kita biasanya gunakan sampel yang kecil atau kasus ya, 1 atau 2 kasus kita gunakan biasanya kualitatif begitu. Jadi sangat tergantung tujuan dan ruang lingkup dari penelitian itu sendiri dan generalisasinya. Jika memang hasil penelitian kita ingin kita generalisasikan pada kelompok yang lebih besar, tentunya kita harus menggunakan metode kuantitatif. Sementara kalau kita hanya ingin memberikan gambaran atau memberikan makna tertentu pada satu kasus, maka kita bisa menggunakan metode kualitatif. Ya, jadi tujuan dan ruang lingkup dari penelitian ini akan mempengaruhi pemilihan metode penelitian yang akan kita gunakan. Nah, metode penelitian, tujuan dan ruang lingkup ini juga sangat tergantung dari rumusan masalah tadi, sama dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Apa sih sebenarnya masalah kita dan kita mau seberapa besar? Masalah di dunia itu bisa sangat banyak, bisa sangat terkait dengan banyak hal, tetapi tadi apakah kita mau gunakan lingkup yang terbatas tetapi mendalam, atau kita mau menggunakan lingkup yang lebih luas tetapi perifer. Nah, itu juga akan menentukan rumusan masalah yang kita gunakan. Nah, kesemuanya ini terkait dengan tinjauan pustaka ya. Anda belajar selama 3,5 tahun atau 4 tahun di Fakultas Psikologi, tentunya yang Anda lakukan adalah mempelajari teori-teori ya, mempelajari teori-teori, mempelajari jurnal-jurnal, melihat hasil penelitian orang lain. Itu semua adalah yang kita lakukan dalam tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka ini memiliki hubungan dengan semua hal yang ada dalam unsur-unsur proposal penelitian ya. Dengan latar belakang, kita bisa menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu, kita harus menggunakan data-data dari hasil penelitian yang lain, kita harus menggunakan data-data dari studi-studi yang sudah pernah ada. Itu yang kita lakukan dalam tinjauan pustaka untuk bisa mendukung latar belakang yang akan kita lakukan gitu, atau yang kita tuliskan ya. Latar belakang tinjauan pustaka juga berpengaruh kepada rumusan masalah begitu. Apakah sudah ada teori yang sahih, apakah teori ini masih berkembang, teori mana yang paling update dan sebagainya. Ini akan sangat mempengaruhi rumusan masalah. Juga dengan metode penelitian ya. Jadi kita bisa saja melihat adanya 1 atau 2 jurnal ya penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda begitu.
Kalau menurut teori A dia menggunakan, ada beberapa penelitian mengenai satu hal yang hanya menggunakan satu, metode, kemudian kita ingin mencoba menggunakan metode penelitian yang lain. Nah, itu bisa kita pelajari kalau kita sudah melakukan tinjauan pustaka, begitu ya. Mungkin kenapa ya permasalahan misalnya nih tentang cancer begitu ya, semua didekati secara kualitatif, ya banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara kualitatif mengenai misalnya penderita kanker. Tetapi sebenarnya penderita kanker itu sudah hal yang sudah fenomena dan banyak dialami oleh banyak orang begitu ya. Kenapa nggak kita buat misalnya penelitian, mengenai kanker tapi secara kuantitatif, itu malah sedikit, ada begitu ya pemaknaan secara kuantitatif. Jadi, tinjauan pustaka itu kita lakukan sebagai background bagi kita ya, latar belakang pemikiran kita untuk bisa menentukan, metode penelitian ya, rumusan masalah, latar belakang maupun judul ya. Ini juga judul juga, tujuan ruang lingkup juga sangat tergantung oleh tinjauan pustaka, begitu juga dengan judul ya, judul juga sangat tergantung tinjauan pustaka. Misalnya, kita tidak boleh membuat judul yang sama persis dengan penelitian sudah ada ya. Jadi, penelitian itu harus, genuine, harus asli, harus baru, karenanya kita tidak boleh menggunakan judul yang sama dalam sebuah penelitian, karena kalau kita menggunakan judul yang sama namanya adalah plagiasi atau plagiator ya. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka ini juga akan, mempengaruhi ke jadwal penelitian ya. Jadi, eee kalau teorinya susah atau kita bisa melihat, pustaka-pustaka, kita bisa melihat jurnal-jurnal, kita bisa melihat studi-studi yang sudah dilakukan orang lain untuk membuat sebuah jadwal penelitian. Dan tentunya apa yang kita tulis, apa yang kita rujuk dalam tinjauan pustaka semua harus masuk ke daftar pustaka. Nah, metode penelitian juga sangat mempengaruhi jadwal penelitian. Misalnya, tentunya, penelitian yang kuantitatif itu misalnya membutuhkan lebih banyak responden daripada kualitatif, ya. Tapi biasanya cukup dengan satu kali, satu atau 2 kali, biasanya kita menggunakan pilot dan field study untuk mengambil, data. Tetapi penelitian kualitatif hanya membutuhkan satu atau beberapa orang narasumber, beberapa orang, partisipan, beberapa orang informan, ya. Tetapi dalam melakukan penelitiannya dia perlu beberapa kali pertemuan dengan si informan atau si, pemberi informasi ini, sehingga jadwal penelitiannya tentu berbeda. Jadwal penelitian, field study atau survei study dengan penelitian eksperimen, itu juga tentu memiliki jadwal yang berbeda. Jadi metode sangat mempengaruhi, jadwal penelitian. Begitu juga, metode juga sangat mempengaruhi daftar pustaka. Jadi apapun yang sudah kita tulis, baik di latar belakang, rumusan masalah, metode semua harus tercantum dalam daftar pustaka. Jadi secara umum ini adalah keterkaitan dari setiap unsur-unsur yang ada dalam, proposal ya. Nah, kita masuk ke bab judul ya. Judul itu sebenarnya apa sih? Judul itu adalah impresi pertama atas sebuah proposal ya. Judul itu, menentukan pembaca. Apakah itu menarik ya? Apakah itu tidak menarik ya? Apakah kita mau melanjutkan membaca atau tidak? Begitu. Jadi judul itu harus dibuat, cukup menarik sehingga orang bisa hanya dari judul dia bisa mengetahui apa isinya. Seringkali kita juga membaca sebuah judul begitu ya, judulnya apa, dalamnya apa, terutama di media-media, online saat ini yang, kadang itu judulnya provokatif begitu ya, provokatif sehingga, sebenarnya isinya juga tidak begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya, diwawancarai oleh iNews TV, kemudian, diberikan judul asmara berujung maut begitu sih. Ini judulnya sinetron banget sih begitu ya. Tapi kalau, untuk penelitian ilmiah, judul merupakan impresi pertama atas, proposal. Jadi menentukan apakah, menarik untuk dibaca atau tidak, menentukan orang apakah dia mau melanjutkan membaca atau tidak. Judul itu tidak perlu terlalu panjang, judul itu singkat tetapi bermakna dan relevan dengan isinya ya. Judul itu harus bermakna dan relevan. Jadi, ada benang merah antara judul sampai dengan kesimpulan ya. Tidak perlu terlalu panjang ya, panjang atau pendeknya itu tidak bisa ditentukan, tetapi yang penting adalah dia cukup
menggunakan kalimat yang efektif untuk bisa menjelaskan apa isi dari penelitian tersebut, ya. Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel dan sebagainya. Jadi biasanya, yang kita gunakan adalah memang, hubungan antara, pengaruh antara, kontribusi, peran terhadap dan sebagainya, ya. Jadi, judul karya ilmiah bukanlah judul novel dan sebagainya. Jadi, kita perlu dengan jelas mengetahui, apa yang sebenarnya ingin kita tulis dan bagaimana membuat judul yang menarik. Nah, bagaimana nanti format penulisan bahasa Indonesia akan kita jelaskan pada sesi yang berbeda, tetapi, pada sesi ini sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam sebuah proposal penelitian. Nah, ini adalah beberapa judul yang cukup menarik ya, saya rasa, kalian, malah lebih banyak, mendapatkan begitu ya judul-judul yang menarik dari sebuah, penelitian ya. Nah, ini contohnya, apa nih, mencari makna hidup melalui derita cinta tak terbalas, begitu ya. Ini satu penelitian skripsi psikologi gitu ya. Ini, judulnya adalah mencari makna hidup, sebenarnya ini kebermaknaan hidup ya, meaning of life dari, Frankl dan sebagainya melalui derita cinta tak terbalas gitu. Karena dia menggunakan bahasa Indonesia, jadi, kalimatnya menjadi lucu. Atau ini, pengaruh membaca manga dan, menonton membaca makna terhadap motivasi belajar dalam menjalani, roda kehidupan ya. Jadi ini judulnya judul sinetron sekali. Ini contoh-contoh, judul-judul yang rasanya kurang tepat untuk bisa menjadi sebuah, penelitian ya. Selanjutnya juga sama ya, analisa daya tahan jomblo terhadap gaya tikung lawan pada gebetan Stargate. Wah, ini saya nggak tahu nih judul asli atau bohongan ya. Atau ini juga lucu, ini sebuah penelitian dari program, studi akuntansi ya. Akuntansi untuk tuyul, fenomena penentuan harga dalam bisnis tuyul di Jawa. Ya, saya nggak tahu ini betul-betul asli atau bukan. Yang pasti adalah judul-judul seperti itu menarik, tetapi dia sebenarnya bukan judul yang, sifatnya ilmiah ya. Jadi hindarilah judul-judul, judul-judul seperti ini begitu ya. Judul-judul, skripsi yang seperti ini sebaiknya kita hindari gitu. Nah, itu tadi masalah judul, kemudian kita beralih ke latar belakang dan permasalahan. Mengenai latar belakang dan permasalahan akan saya jelaskan lebih lanjut, minggu depan ya. Tapi apa sih sebenarnya harus ada komponen apa yang harus ada dalam, bab latar belakang dan permasalahan. Yang disebut latar belakang adalah alasan mengapa meneliti hal itu. Jadi, dalam, latar belakang kita mesti dengan jelas mengetahui, bisa menyampaikan kepada pembaca, bisa menyampaikan kepada audiens, kenapa kita harus meneliti hal tersebut. Apa yang terjadi jika hal tersebut tidak diteliti? Apa sih fenomena atau kenyataan yang ada di masyarakat? Karena biasanya, bab 1 latar belakang masalah ini kita bisa menggunakan referensi-referensi yang sifatnya populer seperti buku, kemudian, koran, majalah ya, survei-survei dari lembaga-lembaga yang sifatnya, bukan ilmiah begitu ya, seperti BPS, kemudian, survei-survei di beberapa komunitas itu bisa kita gunakan, asal datanya adalah data yang benar begitu ya, seperti dari Komnas Anak, dari KPAI, dari data kepolisian, data lalu lintas, data itu semua bisa kita gunakan dalam latar belakang dan masalah karena dia bukan teori. Dan di latar belakang masalah ini sifatnya umum dan luas ya, jadi, namanya juga latar belakang, kita harus menceritakan sesuatu yang sifatnya umum yang bisa diterima oleh, banyak orang ya. Yang kedua adalah rumusan permasalahan. Kalau kita sudah membuat latar belakang yang cukup jelas dan panjang ya, udah ada latar belakangnya, kemudian, sifatnya umum dan luas begitu ya, kita merumuskan sebenarnya apa sih yang mau kita cari, apa sih yang mau kita teliti dalam sebuah rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan ditulis jelas dan eksplisit, tajam dan spesifik atau tidak meluas. Jadi cara menulis latar belakang itu memang dari, seperti piramida terbalik ya, dari yang paling
umum ke yang paling khusus, dari yang sangat umum ke yang sangat spesifik yang ingin kita teliti. Karena itu di rumusan masalah kita sudah tidak lagi bicara yang umum dan khusus dan luas, tetapi kita bicara hal yang sifatnya khusus dan spesifik. Itu adalah rumusan masalah. Bagaimana cara menuliskan rumusan masalah dan sebagainya itu nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri di sesi permasalahan dan latar belakang ya minggu depan. Nah, kemudian adalah keaslian penelitian ya, atau the genuinity of research ya, genuinity of research. 99% masalah di dunia ini sudah pernah diteliti oleh orang lain ya. Jadi tidak ada kalau bilang, "Mbak, saya nggak nemu penelitian lain." Itu bukan nggak nemu, tapi kamu tidak berusaha untuk mencari sumber informasi tersebut ya. Untuk kondisi saat ini kalian sebenarnya sudah sangat terbantu dengan mudahnya akses terhadap hasil-hasil penelitian orang lain. Jurnal itu juga sudah mudah sekali untuk diakses ya. Baik itu melalui kanal-kanal, melalui jaringan-jaringan yang resmi maupun jaringan-jaringan yang tidak resmi begitu. Maksudnya tidak resmi, maksud saya berbayar dan tidak berbayar gitu. Jadi kita bisa mengambil dari berbagai macam jurnal. Ada yang open access dan ada yang paid access begitu ya. Ini sekarang sebenarnya sangat mudah. Zaman saya dulu untuk bisa mengakses skripsi orang lain ya saya harus datang. Misalnya saya mesti lihat, saya dulu di UI begitu ya, saya mau lihat skripsi anak psikologi Atmajaya, saya harus ke Atmajaya. Saya harus melihat skripsi psikologi anak Tarumanegara, saya harus ke sana begitu ya. Jadi sulit sekali untuk bisa mendapat akses sumber informasi. Sementara sekarang kalau Anda mau lihat dari jurnal-jurnal banyak sekali yang bisa diakses ya. Jadi anggota Perpustakaan Nasional untuk bisa mengakses banyak informasi yang ada di online begitu ya. Nah, masalahnya ketika 99% masalah itu sudah diteliti orang lain, terus kita mau neliti apa begitu ya. Nah, apa yang baru dari penelitian ini ya? Boleh saya jamin bahwa tidak ada satu penelitian pun yang sempurna dilakukan. Karena itu selalu di bagian akhir ada namanya saran ya. Saran itu ada dua, saran metodologis dan ada saran praktis. Nah, pada saran metodologis biasanya yang dilakukan adalah memberikan masukan, memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya. Karena itu Anda bisa menggunakan saran yang ada di situ untuk dilakukan begitu. Jadi sebenarnya walaupun penelitian itu sudah banyak dilakukan oleh penelitian yang lain, selalu ada hal yang baru yang bisa kita teliti. Entah itu kita merubah respondennya, entah itu kita merubah lokasinya, entah itu kita merubah konteksnya dan sebagainya. Ya, nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut di bab latar belakang dan permasalahan ya. Yang pasti adalah kita bisa meneliti sesuatu yang sifatnya baru. Jangan meneliti apa yang sudah pernah diteliti oleh orang lain ya. Jadi cara yang paling mudah adalah kalau Anda mau meneliti sebuah penelitian begitu ya, coba cari di Google gitu ya. Cari di Google aja, kemudian masukkan misalnya self esteem plus skripsi, ada berapa juta yang ada di situ ya. Kalau dia sudah banyak sekali, udah jutaan, udah puluhan ribu, udah jangan diteliti lagi deh, cari penelitian yang baru begitu ya. Tapi kalau dia masih sedikit, cuman sedikit ya, baru hanya 1.000 dan sebagainya, itu bisa kita teliti ya. Jadi ini penting gitu ya, latar belakang, dan yang terakhir manfaat gitu ya. Kegunaan Anda melakukan penelitian ya, sekali lagi tujuan penelitian Anda bukan supaya Anda lulus Fakultas Psikologi, bukan ya. Untuk bisa lulus syaratnya adalah Anda mengerjakan skripsi. Itu adalah prasyarat lulus. Tapi ini pertanyaannya adalah buat apa Anda meneliti itu? Apa manfaatnya? Ya, lingkup kemanfaatannya seberapa luas ya. Tentu saja lingkup kemanfaatan yang paling baik pertama adalah bagi ilmu itu sendiri. Bagi pengembangan ilmu itu sendiri, apa sih yang bisa Anda kontribusikan dengan penelitian ini ya. Ini bermanfaat bagi siapa? Bagi keluarga, bagi teman ya. Penting nggak sih untuk kita teliti gitu ya. Dan yang terakhir, apakah bermanfaat bagi bangsa dan negara? Kalau Anda tidak teliti, terus kenapa begitu? Jadi itu selalu harus ada dalam benak Anda gitu ya. Apa sih manfaat penelitian saya? Ngapain sih saya repot-repot neliti ini? Kalau saya sudah neliti ini terus buat apa begitu. Jadi itu penting untuk remind kembali kepada kita.
ya. Nah, ini saya mau kasih satu contoh. Jadi sebenarnya apa sih, yang urgent ya? Selalu kita kembali kepada diri kita sendiri, apa sih urgent-nya untuk meneliti ini? Kalau kita dengan clear bisa menyatakan apa urgensi dari penelitian ini, maka, Anda tidak akan ditolak, tidak ada satu dosen pun yang akan menolak, skripsi Anda atau penelitian Anda, karena urgensinya jelas. Tetapi kalau hal-hal itu tidak ada urgensinya, sudah banyak diteliti oleh orang lain, ya tentunya, eee mungkin pembimbing Anda, dosen pembimbing pasti akan menanyakan, "Buat apa meneliti ini? Ngapain Anda capek-capek melakukan penelitian itu kurang lebih 6 bulan ya, 1 semester, hanya untuk meneliti sesuatu yang tidak penting," gitu ya, yang receh, yang nggak penting gitu, anak sekarang kan bilangnya gitu ya, receh gitu ya. Untuk apa? Gitu. Nah, saya akan, perlihatkan satu, video ya, ini video tahun 99 mengenai adanya fenomena-fenomena baru, yang bisa kita gunakan, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membuat sebuah penelitian yang baru. Silakan, ini videonya. Pernahkah Anda merasa kurang update? Ketinggalan dari teman-teman atau rekan-rekan, apalagi ditambah sekarang dikit-dikit lihat medsos ya, Instagram, Facebook. Ada apa nih update terbaru? Update tentu perlu, tapi harus seimbang juga dengan gaya hidup kita. Jangan sampai malah jadi terobsesi, saking takut ketinggalan terus, jadi akhirnya kita juga yang stres, apalagi sampai ngorbanin finansial kita. Nah, kenapa ini dampaknya bisa ke finansial? Kita akan bahas bersama dengan FOMO, sindrom sosial zaman now. Nah, di slide yang pertama kita akan lihat apa itu FOMO. FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out nih, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dalam bahasa Indonesia artinya takut kehilangan, takut ketinggalan maksudnya. Nah, ketinggalan apa? Ketinggalan berita, ketinggalan update sama yang terbaru begitu, ada update apa. Kalau kok gaya hidupnya gini-gini aja gitu ya. Sementara kalau kita cek di medsos ini seru banget teman-teman pada liburan, pada ke tempat-tempat yang hits dan juga yang lainnya. Nah, ciri-cirinya akhirnya kita jadi mudah cemas dan kita nggak fokus. Atau bisa juga kita malah posting yang nggak sesuai dengan keadaan kita yang aslinya ya. Jadi semacam yang disebut sebagai pencitraan. Nah, kalau udah kayak gini nih, jadinya nggak sehat bagi kesehatan mental kita juga. Nanti dampaknya akan kita bahas lebih lanjut ini seperti apa. Tapi sekarang kita akan beralih dulu ke slide berikutnya. Di mana di sini kita akan lihat beberapa contoh cara orang-orang melakukan kegiatan apa saja supaya nggak fear of missing out atau FOMO. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang pertama adalah makan di restoran yang mahal, yang paling update. Setiap akhir pekan gitu pergi ke restoran terbaru. Lalu liburan ke tempat-tempat cantik buat foto-foto, posting di Instagram, sharing ke teman-teman. Kemudian hangout sama teman-teman, apalagi sekarang kita tahu banyak tempat-tempat museum yang fotogenik khusus buat foto-foto gitu ya. Seperti setiap ada yang baru langsung aja didatengin buat foto-foto. Nah, yang satu ini nih paling menyebabkan kesehatan finansial Anda bisa terganggu. Beli barang-barang branded. Kita tahu contohnya, iPhone baru saja merilis iPhone 11. Jadi meskipun handphone yang sekarang ini belum rusak, masih bisa dipakai, tapi pengen update aja beli yang baru. Selain itu, ini sempat dibahas juga di Investime, juga barang-barang hypebeast atau branded, ya street style yang branded, yang sangat kekinian. Semua ini kegiatan sebenarnya wajar-wajar saja selama itu seimbang dan sesuai dengan gaya hidup yang gak berlebihan. Nah, liburan tentunya boleh, coba hal baru boleh, beli barang kalau sesuai budget ya sangat boleh, tapi sekali lagi jangan sampai menyusahkan Anda sendiri. Nah, selanjutnya di slide yang berikutnya kita akan lihat perilaku konsumen berdasarkan generasi ini. Di slide yang berikutnya kita lihat ada milenial, ada Gen X, baby boomers, kemudian tradisional. Nah, di sini cukup menarik. Inilah data dari Merrill Lynch mengenai pengeluaran konsumen berdasarkan generasi ya. Kalau kita lihat di sini, kalau semakin ke milenial ini semakin muda begitu ya. Nah, kalau kita lihat di millennials ini semakin menarik ya. Kalau kita lihat milenial ini paling banyak spending, menghabiskan uang pada restoran atau makan di luar dibandingkan dengan bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu menariknya ini diikuti oleh pengeluaran untuk hobi dan pakaian di 18,5% seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi kebanyakan ini untuk entertainment atau hiburan. Bahkan untuk bahan bakar ini kalau dari milenial ini yang berwarna merah di sini kita bandingkan dengan generasi lain paling tinggi. Artinya apa? Milenial lebih sering berpergian buat traveling juga. Kemudian ada beberapa fakta juga yang menarik terkait dengan perilaku milenial, kita lihat di slide yang berikutnya.
Nah, di sini adalah beberapa fakta menarik mengenai milenial. Yang pertama, milenial sering rela untuk menghabiskan $5.000 untuk liburan saja. Nah, bayangkan $5.000 ini kalau kita rupiahkan 71 juta rupiah. Ini uang yang sangat besar, hilang begitu saja setelah liburan kelar, ya udah uangnya hilang begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, milenial rata-rata berlibur 35 hari setahun. Setahun ada 365 hari, 362 hari, kita liburannya 35 hari. Nah, bahkan kalau kita orang yang bekerja begitu ya, kantoran, bahkan cuti aja tuh hanya 14 hari biasanya rata-rata. Tapi milenial biasa maksa pengen liburan sampai 35 hari. Nah, kemudian yang selanjutnya ini 90% inspirasi milenial datang dari Facebook, Snapchat, dan Instagram. Kembali lagi ke sosial media, lihat teman posting, pengen juga ikutan liburan atau pergian ke tempat-tempat yang hits begitu ya. Kemudian selanjutnya, 49% menghabiskan lebih banyak untuk hangout dibandingkan dengan tabungan masa depan. Padahal kalau kita tahu sebenarnya hangout ini kan bahagia yang cukup sementara begitu ya. Kalau misalnya buat masa depan, tentunya ini lebih penting karena harus lebih terpending. Lalu kita lihat di slide yang berikutnya, dampaknya apa bagi kita? Kita lihat yang pertama adalah terkait dengan produktivitas kerja yang menurun. Tentunya karena mikirinnya liburan, selanjutnya update apa lagi nih, jadi kita nggak fokus di kerja. Lalu kesulitan finansial juga sudah jelas kalau kita mengeluarkan untuk entertainment terus-menerus, lebih dari kemampuan kita yang pastinya akan mengganggu kelancaran finansial. Makanya nanti akan dibahas lebih lengkap dalam Invest Time. Nah, semua ini juga diakari oleh ketergantungan media sosial yang juga mengganggu kesehatan mental atau anxiety. Jadi cemas terus gitu karena takut diduluin orang lain begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di slide yang berikutnya, lalu gimana caranya supaya kita nggak ngalamin sindrom FOMO ini. Ya, yang pertama, kurangi media sosial. Kalau Anda tahu itu media sosial itu adalah sebagai trigger Anda yang sering buat cemas. Penggunaan media sosial ini sebaiknya dibatasi beberapa menit atau jam saja dalam sehari, atau sekadar mengecek email saja. Kemudian kalau sudah merasa mengganggu kegiatan sehari-hari, bisa juga konsultasi dengan psikolog. Jangan merasa aneh atau beda begitu ya, karena stigma ini juga harus kita ubah karena kesehatan mental itu sebenarnya sangat penting. Kemudian Anda juga bisa mengalihkan ke hobi-hobi yang lebih produktif, mengasah skill Anda, bisa itu melukis, olahraga, dan juga lainnya. Anda juga harus menentukan prioritas hidup Anda. Tentu Anda ingin hidup Anda ini terencana karena biasanya kegiatan-kegiatan anti FOMO ini bersifat sementara dan nggak ada habisnya. Jadi kalau harus bisa lebih fokus ke jangka panjang, lalu perencanaan keuangan tentunya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya kegiatan-kegiatan anti FOMO ini boleh saja karena bagaimanapun manusia kan juga makhluk sosial ya, tapi asal jangan berlebihan. Nah, yang terakhir, yang juga penting dengan perencanaan, jadi sehat. Nah, gak take over keuangan Anda, jadi kalau kita rencanakan dengan baik. Jadi bisa bagi yang mana prioritas, yang mana sekadar budget untuk hiburan saja. Baik, fenomena FOMO ini adalah fenomena yang baru begitu ya, fear of missing out. Nah, di psikologi sudah ada 1 atau 2 skripsi tentang FOMO, tetapi ini tadi saya sampaikan bahwa walaupun 99% materi di dunia ini sudah pernah diteliti oleh orang lain, tetapi ada saja hal yang baru yang masih bisa kita teliti begitu ya, masih menjadi inspirasi yang baru. Saya harap video tadi sedikit video, tapi saya harap itu contoh dari sebuah pemaparan akan hasil survei, pemaparan akan hasil penelitian ringan, mungkin penelitian kecil yang sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita. Dan itu sebenarnya kalau Anda mau buat menjadi sebuah penelitian yang mendalam, itu juga sangat bisa dilakukan. Nah, contoh yang lain adalah tentang teori belajar ya. Teori belajar adalah teori lama yang sangat sudah sangat umum ya kita pelajari. Anda sendiri sudah belajar teori belajar ini di psikologi umum, di psikologi belajar dan sebagainya. Nah, teori belajar dimulai dari teorinya siapa? Teorinya yang menggabungkan atau menghubungkan antara stimulus dan respon. Ayo, teorinya siapa? Nanti coba diingat-ingat kembali ya. Dari ini teorinya anjing yang kalau kita dengar, kalau kita ingat, selalu ingat nama anjingnya.
Pavlov ya, Pavlov. Jadi teori belajar yang klasikal atau classical conditioning yang menghubungkan mengasosiasikan antara condition stimulus dengan condition response ya. Itu adalah teori dasar dari teori belajar. Nah, kemudian berkembang dari teori belajarnya Pavlov, kemudian berkembang Skinner ya membuat sebuah pengembangan dari teori ini dengan menggunakan mouse ya, menggunakan tikus, di mana si tikus harus melakukan sebuah kegiatan ya, dengan Skinner box-nya gitu ya, dia harus melakukan sebuah kegiatan untuk bisa mendapat respon. Jadi namanya bukan lagi classical conditioning, tetapi namanya adalah operant conditioning, di mana si subjek begitu ya harus mengoperate something, melakukan sesuatu untuk dia bisa mendapat reward ya, baik itu reward atau punishment. Nah, setelah dari tikus dilanjutkan dengan burung dara. Kalau tikus bisa melakukan, burung dara bisa atau tidak ya? Nah, itu contoh-contoh dari teori belajar. Tadi anjing, kemudian kita pindah jadi tikus. Kalau tikus gimana? Bagaimana dengan burung? Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada saja penelitian-penelitian bisa dilakukan dengan hal yang baru begitu ya. Nah, apakah kalau teori belajar ini kita lakukan pada binatang, bisa kita lakukan juga pada manusia dan sebagainya, itu juga sangat mungkin. Nah, teori belajar selanjutnya adalah teori perkembangan teori belajar yang kita kenal dengan belajar sosial begitu ya, dari Bandura ya. Uh, ini gambar salah satu jalan di Pasar Minggu kalau suka lewat begitu ya. Di situ di Pasar Minggu itu dibuat apa namanya pagar ya, pagar supaya orang tidak menyeberang seenaknya, dan di atasnya diberikan JPO, apa, jembatan pengaman orang ya, jembatan penyeberangan orang. Tapi kalau kita lihat semua orang menyeberang di bawah karena lebih nyaman ya, lebih memberi reward positif bagi dia sehingga dia melakukan hal tersebut. Ini juga ini sebuah jalan di Gambir ya, depan stasiun Gambir Merdeka Timur ya, Jalan Medan Merdeka Timur gitu ya. Orang kalau turun dari stasiun gitu, dia males menggunakan jembatan penyeberangan orang karena tinggi dan sebagainya, sehingga dia menyeberang di jalan. Walaupun dari kecil kita sudah diajarkan bahwa menyeberang harus di tempat yang benar, kalau sudah ada jembatan penyeberangan orang gunakan dan sebagainya. Tetapi apa sih yang terjadi begitu ya? Ini sebuah fenomena sosial, sebuah fenomena psikologis yang sebenarnya bisa kita pelajari. Jadi kalau Anda bertanya dari mana ya saya dapat masalah di lingkungan kita banyak sekali, terutama kalau sekarang terkait dengan kondisi pandemi ya. Jadi ini contoh saja. Nah, kemudian setelah dari masalah, kita masuk ke tujuan dan ruang lingkup penelitian ya. Jadi tujuannya apa sih dari penelitian kita? Apakah tujuannya eksplorasi, hanya mengeksplor ya? Explore itu biasanya kalau kita gunakan eksplorasi itu menunjukkan nantinya adanya gambaran, adanya deskripsi, ya, survei, itu adalah eksplorasi. Deskripsi ya itu juga ya, gambaran dan sebagainya. Tapi untuk penelitian psikologis kita tidak cukup hanya sampai eksplorasi dan deskripsi, kita harus mulai melakukan prediction ya. Prediksi penelitian prediksi itu dimulai dengan adanya hipotesa ya, asumsi dasar atau dugaan awal, predisposisi yang kemudian harus kita uji. Kita membuat dari predisposisi, dari assumption kita membuat hipotesis, dari hipotesis kemudian kita melakukan penelitian, research ya, kita melakukan penelitian untuk bisa membuat conclusion atau keputusan ya, kesimpulan. Apakah ini penelitian ekspansi, aksi ya, atau action dengan mempertimbangkan status permasalahan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus jelas dari awal tujuan penelitian kita itu apa sih sebenarnya gitu ya. Hanya sampai eksplorasi, deskripsi, atau sampai dengan action ya, action. Lingkup penelitian juga jelas, harus dibatasi, harus dijelaskan ya, harus dibuat. Apakah itu lingkup penelitiannya mau sampai mana, mau sampai seberapa? Hal itu dilakukan untuk membatasi beban penelitian ya, beban penelitian, atau membuat penelitian tersebut menjadi lebih spesifik. Kalau kita mengikuti keinginan, maka lingkup penelitian akan selalu bertambah dan bertambah luas. Begitu misalnya kita ambil data tentang
sesuatu begitu ya, kemudian saat kita pengambilan data kita menemukan hal yang baru, terus kita juga akhirnya ingin meneliti hal tersebut, itu akan menjadi, sangat panjang begitu. Karena itu kita perlu membatasi ruang lingkup dari penelitian ini yang mana dan siapa saja, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini penting ya, tinjauan pustaka itu adalah, uraian ya, yang sifatnya sistematis ya, uraian sistematis dan diskusi. Jadi, tinjauan pustaka itu bukan copy paste ya, tinjauan pustaka itu bukan copy paste dari teori-teori yang sudah Anda baca, bukan copy paste dari jurnal-jurnal yang Anda temukan ya. Tapi tinjauan pustaka adalah uraian sistematis ya, jadi ada sistematikanya, ada alurnya, ada, format tertentu ya, ada, alur tertentu yang harus Anda taati untuk bisa menulis sesuatu secara sistematis. Dan ada diskusi, diskusi berarti ada analisa ya, ada, hal-hal yang kita simpulkan dari apa yang kita baca. Bukan saja hanya meng-copy paste ya, meng-copy paste tinjauan pustaka, teori yang sudah ada, copy paste kita pindah ke bab 2, bukan itu. Tetapi ada diskusi, ada analisa. Jika tokoh A mengatakan demikian, tokoh B mengatakan demikian, tokoh C mengatakan hal yang lain lagi, maka kesimpulan kita apa? Apa yang mau kita analisa? Apa yang selanjutnya mau kita teliti? Nah, itu yang penting ya. Kemudian, menunjukkan bahwa secara kepustakaan, permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Jadi dengan kita meninjau pustaka seperti yang dilakukan kemarin di review jurnal, banyak sekali kita menemukan bahwa beberapa penelitian itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, karena hasilnya berbeda-beda, kemudian muncullah keingintahuan kita, curiosity kita. Karena itu masalahnya belum terjawab dengan memuaskan. Nah, itulah kenapa Anda harus membuat sebuah penelitian, begitu ya. Jadi, tinjauan pustaka harus bisa menunjukkan bahwa secara kepustakaan, secara studi literatur, secara hasil laporan penelitian, hal tersebut belum terjawab secara memuaskan. Karena itu Anda harus lakukan penelitian. Nah, ingat bahwa tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka semua referensi yang diacu harus tertulis di daftar pustaka. Jangan lupa tadi ingat ke bagian yang di atas tadi bahwa semua referensi yang Anda gunakan dalam sebuah penelitian harus ditulis di daftar pustaka. Daftar pustakanya acuannya adalah APA Manual of Publication 7 edition yang sudah pernah saya berikan di Google Classroom ya, sudah pernah saya upload di Google Classroom kalian. Kemudian landasan teori. Nah, beda antara tinjauan pustaka dengan landasan teori. Tinjauan pustaka adalah meninjau, mereview, melihat-lihat pustaka yang ada. Sementara landasan teori adalah ya hasil pembacaan Anda, hasil penelitian Anda, hasil pembelajaran Anda terhadap teori-teori yang sudah ada. Landasan teori atau dijabarkan atau diangkat dari tinjauan pustaka yang dilakukan serta disusun sendiri oleh peneliti. Kenapa saya tulis kuning? Karena sekali lagi, landasan teori dan tinjauan pustaka bukan copy paste dari hasil atau tulisan orang lain, tapi harus disusun sendiri oleh peneliti. Landasan teori merupakan suatu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan memecahkan masalah dan menyusun hipotesa. Ya, jadi dia merupakan suatu set teori, karena set berarti tidak mungkin satu ya. Set teori itu berarti ada beberapa teori, jadi harus ada beberapa teori karena itu tidak mungkin satu ya. Digunakan untuk tuntunan untuk memecahkan masalah ya. Landasan teori dapat berupa uraian naratif, model matematis atau persamaan-persamaan ya. Pada beberapa masalah atau pada beberapa kasus memang mungkin tidak ada landasan teorinya, tidak ada hipotesisnya ya, tapi landasan teori tetap ada. Kemudian selanjutnya dari landasan teori kita masuk ke hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagaimana menulis hipotesa tentu sudah Anda pelajari pada kuliah metode kuantitatif ya. Bagaimana penulisan hipotesa itu sudah ada di metode kuantitatif. Hipotesa adalah pertanyaan singkat yang disimpulkan ya dari landasan dan teori dan tinjauan pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan
terhadap permasalahan dan harus diuji kebenarannya atau disebut sebagai uji hipotesis ya. Pertanyaan saya adalah ketika Anda menulis hipotesis, apa yang harus ditulis terlebih dahulu? Apakah itu H alternatif atau H0? Nah, coba nanti dijawab ya. Apakah yang kita tulis itu sebenarnya H hipotesis alternatif atau hipotesis 0 sebenarnya? Coba nanti kalian jawab ya, kalian pikirkan dan kalian jawab. Nah, beberapa macam penelitian tidak memerlukan hipotesis ya. Jadi kita tidak perlu menduga-duga di awal seperti grounded research ya, kemudian survei ya, kemudian beberapa penelitian kualitatif memang kita tidak memerlukan hipotesa. Tetapi sepanjang penelitian Anda sudah pernah diteliti oleh orang lain, sepanjang penelitian Anda memiliki tinjauan pustaka yang lengkap, sepanjang penelitian Anda itu adalah penelitian yang relevan terkait dengan atau berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain, maka hipotesis akan pasti ada gitu. Dan penelitian S1 biasanya kita memang membutuhkan hipotesis. Nah, kemudianlah metode yang selanjutnya adalah metode atau cara penelitian. Ingat ya, ini adalah metode penelitian bukan metodologi. Metodologi adalah ilmu tentang metode penelitian ya. Jadi metode penelitian bukan juga uraian tentang metodologi penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah bla 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 bla, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena kita tidak belajar metodologi penelitian. Karena penelitian adalah proposal penelitian adalah apa yang akan Anda lakukan. Jadi yang penting di sini adalah reasoning ya. Pemilihan pendekatan paradigma atau jenis penelitian yang dilakukan. Kenapa Anda menggunakan penelitian jenis penelitian tersebut? Ya, jadi pendekatan apa yang mau Anda lakukan dan kenapa? Apa alasan Anda menggunakan penelitian tersebut? Kenapa tidak menggunakan bentuk penelitian yang lain? Ya, jadi itu yang penting, reasoningnya, alasannya, penalarannya, kenapa Anda menggunakan suatu pendekatan dalam penelitian. Kemudian penentuan dan penjelasan variabel yang akan diteliti. Ya, ada berapa variabel yang akan Anda teliti, variabel itu apa saja, mana variabel dependen, mana variabel independen, atau tidak ada variabel dependen independennya, semua sama variabel 1, variabel 2, dan sebagainya. Ya, itu dijelaskan di metode penelitian. Kemudian penentuan sumber data. Dari mana Anda akan mendapat data untuk diolah? Apakah itu lokasi ya, lokasi pengambilan data, seperti tempat variabel akan diukur, sampel, dari populasi, populasinya siapa, sampelnya berapa, dan sebagainya. Jadi sumber datanya siapa atau sebuah kasus ya. Penentuan dan penyusunan instrumen, ini juga sangat penting atau alat ukur yang akan digunakan. Di psikologi yang paling penting adalah di psikologi instrumen atau alat ukur itu merupakan salah satu hal yang penting untuk bisa dilaporkan. Kenapa? Karena untuk mengukur gejala-gejala di psikologi sifatnya banyak yang intangible. Ya, saya rasa ini sudah pernah dijelaskan di metode konstruksi alat ukur ataupun di psikometrika ya, sehingga perlu dijelaskan di metode penelitian penentuan dan penyusunan instrumen atau alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga nanti bisa kita lihat validasi dari validitas akurasi dari hasil, karena alat ukur dan instrumen akan sangat mempengaruhi hasil penelitian ya. Kemudian yang penting yang terakhir adalah cara dan teknik pengolahan dan analisis data. Ingat ya, yang ditulis adalah cara dan teknik. Jadi Anda menggunakan cara dan teknik apa? Yang ditulis bukan softwarenya. Seringkali mahasiswa menulis pengolahan data dilakukan dengan SPSS. SPS itu software ya. Terus SPSS itu melakukan apa? Apakah dia melakukan korelasi? Apakah dia melakukan regresi? Regresinya regresi linear sederhana atau regresi berganda. Nah, itu namanya pengolahan dan analisis data. Ya, apakah Anda menggunakan ANOVA? ANOVA-nya mau ANOVA one way atau ANOVA two way? Apakah Anda menggunakan path analysis? Apakah Anda menggunakan sequential equational model? Apa yang Anda lakukan? Begitu, itu yang perlu dilaporkan di metode penelitian ya. Kemudian jadwal penelitian. Nah, biasanya kita menggunakan jadwal penelitian. Ini kenapa saya bedakan dari yang tadi, karena sebenarnya jadwal penelitian ini bukan penting bagi pembaca, tetapi penting bagi Anda sendiri. Ya, dan juga nanti misalnya Anda punya pembimbing, ini penting bagi Anda dan bagi pembimbing. Tahapan yang akan dilakukan apa saja? Apa sih tahapan penelitian Anda akan lakukan, yang mulai dari studi literatur, studi apa dan sebagainya, itu ditulis. Kemudian rincian kegiatan pada setiap tahap ya. Jadi perlu Anda tulis ya, Anda buat
buat jadwal penelitiannya, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada setiap tahap. Jadi berapa lama Anda waktunya untuk mengerjakan setiap tahap. Misalnya penyusunan latar belakang Anda perlu waktu 1 minggu. Kemudian untuk pengolahan data misalnya Anda perlu waktu 2 minggu dan sebagainya, itu bisa ditulis ya. Sehingga kita secara umum memiliki timeline kita sendiri dan kemudian kita dapat menentukan apakah timeline kita sudah sesuai atau belum dengan apakah yang kita lakukan sudah sesuai atau belum dengan timeline ya. Jadi sebenarnya jadwal penelitian ini penting untuk diri Anda sendiri. Nanti Anda tahu bahwa skripsi itu mulainya sekitar September begitu ya dan harus berakhir di Januari biasanya. Anda punya waktu berapa minggu? Nah, itulah yang kemudian Anda pecah, Anda turunkan, Anda sesuaikan dengan timeline atau jadwal penelitian yang nanti Anda buat begitu. Kemudian jadwal dapat dipresentasikan baik dalam bentuk tabel, matriks ataupun uraian ya, itu kenyamanan Anda masing-masing ya. Kita dengan jelas bisa melihat jadwal. Dengan adanya ya dengan adanya jadwal penelitian ini ya, jadwal penelitian ini nanti kalau Anda sudah punya pembimbing bisa Anda berikan kepada pembimbing maupun untuk Anda sendiri ya. Dengan adanya ini Anda akan lebih mudah untuk bisa meregulasi diri Anda sendiri. Ya, sebagian besar skripsi itu tidak selesai atau gagal, lebih bukan karena permasalahan yang sifatnya konten. Permasalahan yang lebih umum terjadi adalah mahasiswa tidak bisa meregulasi dirinya sendiri. Kalau dosennya tidak bisa meregulasi dalam artian dosennya sibuk dan sebagainya, pasti dosen itu pasti sibuk, dosen itu tidak hanya bekerja di satu tempat, dosen itu bisa bekerja di mana saja, dosennya susah ditemuin, dosennya malas balas WA, dosennya dan sebagainya begitu. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita memiliki jadwal, kita kemudian bisa meregulasi diri kita sendiri. Ya, karena kesulitan dari mahasiswa dalam skripsi itu adalah dia tidak bisa meregulasi dirinya sendiri saat tidak memiliki atau saat sudah tidak punya jadwal kuliah yang terstruktur begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang harus ada dalam sebuah penelitian itu adalah daftar pustaka atau daftar referensi ya. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu. Daftar pustaka hanya memuat nama-nama artikel, nama-nama buku yang diacu dalam proposal penelitian. Jadi kalau toh Anda membaca buku tersebut tetapi Anda tidak kutip, Anda tidak acu, tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah apa yang ada dalam narasi proposal penelitian, begitu ya. Apa yang Anda tulis di narasi proposal penelitian harus ada di daftar pustaka. Kalau tidak, Anda disebut sebagai plagiat. Begitu. Sebaliknya, apa yang Anda baca itu harus tertulis di daftar pustaka. Sebaliknya, apa yang ada di daftar pustaka harus ada di dalam narasi, begitu ya, bolak-baliknya. Dan itu harus sama persis ya. Seringkali mahasiswa itu nggak konsisten, begitu. Yang dibaca siapa, yang ditulis di dalam siapa. Ya, itu menunjukkan bahwa mungkin Anda tidak merujuk pada sumber asli. Ya, merujuklah pada sumber asli, di mana sumber asli misalnya nih Anda membaca satu jurnal. Jurnal itu memuat sumber aslinya adalah bacaan tertentu. Maka kewajiban Anda untuk merujuk kepada bacaan tersebut. Anda harus cari bacaan tersebut dan kemudian membaca sendiri. Ya, Anda tidak boleh menggunakan rujukan dari jurnal tersebut karena dia juga sudah menyadur dari orang lain. Ya, jadi Anda menjadi sumber kesekian kali begitu ya. Jadi kalau Anda mau melihat referensi terutama untuk teori, untuk landasan teori, maka aculah sumber utama, sumber asli. Ya, teori itu tidak bisa berasal dari jurnal karena jurnal adalah hasil penelitian. Jurnal bukan buku, jurnal bukan teori. Karena itu kalau mau lihat teori yang sahih, Anda harus menggunakan buku, referensi. Ya, jurnal boleh dipakai sebagai acuan. Saya mau lihat jurnal A, oh ternyata si A ini merujuk kepada si B, maka carilah buku B tersebut untuk bisa Anda acu dalam penelitian. Daftar pustaka disusun ke bawah menurut abjad atau alphabetical order ya. Ini masih banyak mahasiswa yang nggak tahu bagaimana caranya membuat daftar pustaka. Ya, ini nanti akan kita jelaskan dalam satu sesi tersendiri ya per bab begitu ya. Contoh-contoh daftar pustaka dari APA dan sebagainya kita akan buat sesi tersendiri ya. Kalau yang sesi ini memang hanya untuk menjelaskan apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam sebuah penelitian ya. Nama akhir penulis pertama. Jadi daftar disusun ke bawah menurut abjad atau alphabetical order dengan nama akhir penulis pertama. Pedoman penulisan semua merujuk kepada standar APA Manual Publication 7 Edition
ya. Jadi ini acuannya sudah jelas dan sudah pernah saya berikan kepada kalian semua. Jadi tidak ada lagi alasan kalau tidak bisa menulis daftar pustaka, karena daftar pustakanya sebenarnya sudah ada semua. Nah, yang terakhir yang juga harus ada pada sebuah laporan, dalam sebuah proposal, maaf, adalah lampiran. Apa sih lampiran itu? Lampiran itu memuat keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, informasi pendukung yang diperlukan untuk mendukung narasi yang ada dalam proposal. Begitu. Jadi ketika orang membaca dan dia kemudian membutuhkan dukungan data, ya, yang sifatnya adalah pelengkap, istilahnya boleh dibaca boleh tidak, ya, tetapi kalau dicari itu harus ada, itu kita masukkan ke dalam lampiran, ya. Misalnya, ya, hal-hal yang ada dalam lampiran, misalnya alat ukurnya, instrumennya, kemudian daftar sumber data, Anda dapat dari mana saja sumber datanya, kemudian hasil SPSS, print out dari SPSS-nya, print out dari WinStep-nya, kemudian misalnya inform consent dari pesertanya dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang bisa dilampirkan dalam naskah atau dalam proposal penelitian. Oke, saya rasa penjelasan saya mengenai komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah penelitian demikian. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi untuk bisa menyusun sebuah laporan hasil penelitian, Anda perlu memahami komponen-komponen yang ada, dan itu semua harus kita persiapkan dari awal. Memang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tadi kita merujuk kembali kepada tabel tadi, adalah perumusan masalah, begitu ya. Latar belakang masalah. Nah, Anda punya cukup waktu untuk masih bisa melakukan research, ya, bisa melakukan research terhadap latar belakang masalah yang akan Anda lakukan. Ini quotes dari Wernher von Braun, research is what I'm doing, ya. Research adalah sesuatu yang saya lakukan when I don't know what I'm doing, di mana saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Jadi research itu meneliti kembali, karena sebenarnya, ya, pada prinsipnya semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa, begitu. Jadi demikian mungkin penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen yang harus ada di sebuah proposal penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau masih ada kesalahan dan kurang baik videonya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.